Dan untuk pemasaran penjualan motor tertinggi, terbanyak pokoknya, yaitu Honda Beat cuy. Bisa mengalahkan semuanya pasaran cuy. Makanya nggak aneh kalau misalkan kalian tiap di jalan itu bakal ngeliat nih merek motor Honda Beat itu di mana-mana gitu cuy. Nih tiap detik aja kalau misalkan kalian di jalan raya pasti ada yang lewat gitu cuy ya. Kenapa sih gua memilih Honda Beat ya sebelumnya gitu cuy? Karena emang banyak juga nih motor Beat itu kan terkenal dengan motor 1000 umat ya, motor yang emang banyak peminatnya, motor yang emang banyak penggunanya juga. Nih untuk akselerasinya cuy kita coba ya. Oke. Nih untuk nyelip-nyelipnya cuy. Tuh. Enak banget loh akselerasinya tuh ya. Kita coba lagi belok kanan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Sandy Ardiansyah di Arsenal. Ya, kesempatan kali ini gue lagi di jalan mana ini tuh ya? Daerah Jalan Surapati ya. Ini kebetulan lagi lampu hijau di depan cuy. Kita sambil maju dulu aja ya. Nanti kita bahas dulu masalah permotorannya cuy. Ya, pada kesempatan video kali itu gue mau bahas mengenai masalah kenapa sih gue memilih Honda Beat ya sebelumnya gitu cuy. Karena emang banyak juga nih motor Beat itu kan terkenal dengan motor 1000 umat ya, motor yang emang banyak peminatnya, motor yang emang banyak penggunanya juga. Jadi seenggaknya di sini gua mau coba bahas juga ya, kenapa sih orang-orang memilih motor Honda Beat ya, apalagi untuk kelas Honda Beat yang sekarang ini lumayan nih pemasukannya rame banget cuy. Kita mau coba bahas tuntas dulu ya, seenggaknya spek dikit-dikit aja lah dari motor Honda Beat ini ya. Oke. Jadi untuk alasan yang pertama gue memilih motor Honda Beat ini, yang pertama itu adalah harganya yang terjangkau. Oke, itu adalah salah satu alasan orang-orang mengapa memilih motor Honda Beat. Makanya terbanyak banget ya di sini yang memilih motor Honda Beat itu karena emang harganya yang terjangkau dibandingkan dengan harga-harga motor yang lainnya cuy di kelasnya. Jadi di kelas ini Honda Beat ini emang juara, dan untuk pemasaran penjualan motor tertinggi, terbanyak pokoknya, yaitu Honda Beat cuy. Bisa mengalahkan semuanya pasaran cuy. Makanya nggak aneh kalau misalkan kalian tiap di jalan itu bakal ngeliat nih merek motor Honda Beat itu di mana-mana gitu cuy. Nih tiap detik aja kalau misalkan kalian di jalan raya pasti ada yang lewat gitu cuy ya. Nah, jadi alasan yang pertama itu harganya yang emang terjangkau dan murah gitu cuy dibandingkan dengan kelas motor yang lainnya. Untuk alasan yang kedua itu adalah motornya yang sangat kecil dan BBM-nya ringan banget cuy ya. BBM-nya ini nggak boros, jadi sangat cocok banget bagi kalian yang emang membutuhkan suatu transportasi kendaraan untuk digunakan keadaan sehari-hari. Ini cocok banget cuy menggunakan motor Honda Beat ini karena emang bahan bakar yang irit banget. Apalagi sekarang ya Honda Beat yang sekarang ini udah disiapin dengan fitur idling stop ya cuy. Apa itu fitur idling stop? Fitur idling stop itu dimana kalian pada saat berkendara terus kalian tiba-tiba berhenti saat di stopan, itu kondisi motor akan mati secara otomatis gitu cuy ya. Nah, dari adanya fitur idling stop ini mati secara otomatis, maka secara otomatis juga bahan bakar kalian itu akan di stop pada saat kalian motor sedang berhenti ya cuy ya. Kalian di stopan daripada motornya terus menyala, ngabisin bensin juga, manasin motornya. Nah, fitur idling stop ini bisa membuat motor kalian menjadi meringankan beban aja gitu cuy ya. Oke, terus alasan yang ketiga ini adalah emang motornya itu cocok banget untuk harian. Maksudnya cocok untuk harian apa? Untuk di bagian tengah ini ada rongga. Rongga ini fungsinya apa bang? Ya rongga ini fungsinya kalau misalkan digunakan untuk harian bisa untuk bawa barang belanjaan gitu cuy ya, atau bisa kalau misalkan kalian lagi beli gas, beli galon gitu cuy ya, beli galon air bisa di bagian sini cuy. Cuman kalau misalkan untuk galon air di bagian motor Beat Deluxe 2020 gua belum pernah coba ya cuy ya. Tapi kalau misalkan untuk beli gas LPG yang 3 kilo itu masih bisa masuk sini. Apalagi bagi kalian yang emang suka belanja barang gitu ya, barang-barang dari pasar atau dari mana cuy. Makanya motor Beat ini disebut motor pasar, tapi udah nggak aneh. Ya gimana kitanya aja melakuinnya. Motornya itu digunakan untuk harian atau untuk apa gitu cuy. Nah, motornya itu sangat cocok banget kalau misalkan emang dibawa untuk membawa barang ya cuy. Jadi cocok banget ya, di bagian sininya kosong gitu cuy ya. Alasan yang keempat, ramping dan ringan. Apalagi untuk motor Beat Deluxe yang gua pakai ini ya,
untuk motor Beat Deluxe 2020 ini sudah menyongsong rangka SHAF ya. Rangka SHAF itu apa bang? Rangka SHAF itu adalah upgrade-nya rangka dari motor Beat sebelumnya. Nah, untuk rangka SHAF ini bisa mengurangi bobot kurang lebih berapa kilogram ya pokoknya mah. Jadi bagi kalian yang emang kurang minat dengan kendaraan yang berat, bebannya sangat berat gitu cuy ya, untuk angkat ke belakang, depan, manapun itu sangat berat, apalagi cewek ya cuy ya. Jadi ini sangat cocok banget bagi kalian karena rangka SHAF ini sudah mengurangi bobot yang cukup signifikan ya, meskipun cuma rangkanya doang, belum di bagian velgnya. Nah, gitu cuy. Untuk fitur-fiturnya pun udah lengkap, terus harganya terjangkau ya, ramping juga, bisa bawa barang ini itu. Untuk pemakaiannya pun bisa enjoy gitu cuy, gak seribet kayak misalkan pakai kopling, pakai motor gigi gitu. Apalagi motor Honda Beat ini ya cuy, dengan sangat beban yang ringan seperti ini apalagi apa ya, untuk akselerasi cuy ya, untuk akselerasi pun ini enak banget. Kita di sini mau coba ya untuk terakhir kalinya nih, terakhir aja lah, karena pembahasannya udah alasan kenapa banyak yang beli motor Honda Beat. Di sini kita akan coba untuk akselerasi nyelip-menyelip ya antara mobil dan mobil. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Nih untuk nyelip mobil ini nih tuh. Nih untuk akselerasinya cuy, kita coba ya. Oke. Nih untuk nyelip-menyelipnya cuy. Tuh. Enak banget loh akselerasinya tuh ya. Kita coba lagi belok kanan. Oke. Nih macet cuy. Hati-hati untuk pengeremannya pun. Oh ya, jadi untuk pengeremannya pun Honda Beat ini sudah menggunakan kombi brake ya cuy. Kombi brake itu apa? Kombi brake itu kalau misalkan kalian menarik tuas bagian sebelah kiri atau rem belakang, maka otomatis untuk bagian rem depan itu mengikuti ngerem bersamaan gitu cuy. Nah, dengan adanya fitur kombi brake pun lebih safety juga. Kalau misalkan kalian yang emang ngeremnya hanya menggunakan satu tangan pun, bagian depan pun akan tetap ikut ya cuy, secara otomatis gitu ya. Kita coba lagi kembali akselerasinya pemirsa. Oke. Enakan banget cuy. Oh, untuk nyelip-menyelipnya wah gurih banget pemirsa. Macet-macetan pun enak ya. Untuk bagian headlingnya nih, tuh bagian stang pun untuk belok-belok nggak seribet kayak misalkan pakai motor firing ya tuh. Untuk tenaga sih nyongsong 110 cc ya. Untuk 110 cc ini udah cukup worth it bagi gua karena hanya untuk motor harian, bukan untuk motor balapan. Tuh. Cuman sayangnya di sini ada sisi negatifnya aja ya, sisi kurang puasnya gitu cuy. Pada saat kalian menggunakan motor Beat ini di tanjakan itu emang ngempos ya, tidak ada tenaganya. Tapi kalau misalkan di jalan datar seperti ini, gue masih berani sih pakai motor ini, masih berani ya karena tenaganya masih lumayan. Tapi kalau misalkan untuk di tanjakan kayaknya sih ini emang udah nyerah aja gitu ya dibandingkan dengan motor yang lain ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih yang gue rasakan ya cuy ya, dan beberapa orang rasakan juga. Survei yang mengatakan sekian ya, 10 dari 8 orang gitu cuy, 8 orang memilih Honda Beat karena emang motor harian gitu cuy ya. Wis gila nih, ngerem mendadak pun masih aman karena ada kombi brake gitu cuy ya. Jadi segitu sih alasan mengapa orang-orang lebih banyak memilih motor Honda Beat Deluxe ini ya cuy, atau memilih Honda Beat khususnya. Oke, videonya sampai sini dulu aja. Semoga video ini bisa menghibur kalian atau bisa mengedukasi kalian semua. Pokoknya jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.